Kinerja wasit saat memimpin pertandingan pekan ke-31 Liga 1 Persib versus Barito Putra mendapat sorotan tajam dari pendukung Persib Bandung, Bobotoh. Bahkan, Bobotoh ramai meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi agar memasukkan wasit Gedeon Dapaherang ke barak militer. Diketahui, barak militer saat ini menjadi tempat pembinaan bagi anak-anak yang nakal di Jawa Barat. Sementara itu, dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Persib Bandung harus berbagi poin dengan Barito Putra, setelah hasil akhir imbang 1-1. Persib Bandung akan mengirimkan surat protes kepada PSSI terkait kepemimpinan wasit Gedeon Dapaherang dalam laga pekan ke-32 melawan Barito Putra. Kepemimpinan wasit Gedeon Dapaherang asal Jakarta dianggap kubu Persib memicu kontroversi, dengan banyak mengambil keputusan keliru. Padahal, laga yang dipimpinnya merupakan partai menentukan. Tim tamu Barito Putra masih punya kepentingan untuk lepas dari zona degradasi. Salah satu keputusan wasit yang dinilai kontroversial adalah dengan hanya memberi kartu kuning terhadap tackle horor pemain Barito, Murilo Otavio Mendes. Padahal, pemain asal Brasil itu tampak melakukan dengan sengaja tackle keras dari belakang kepada winger Persib Febri Haryadi yang kemudian tampak kesakitan. Hari ini kami tidak senang terhadap wasit, dan kami akan mengirim surat resmi kepada PSSI, ucap Hoda usai pertandingan. Akibat tackle keras itu, keributan pemain di lapangan pun tak terelakkan. Wasit pun tak mengecek video assistant referee, VAR, pada pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, Hoda enggan berkomentar lebih banyak soal masalah wasit karena ia sadar bisa terkena denda. Saya tidak mau banyak berkomentar soal wasit karena jika saya bicara soal itu mereka bisa mendenda saya. Kami akan mengirim surat dan menunjukkan videonya dan kami tidak senang, jelas pelatih asal Kroasia ini. Para pemain Persib pun tampak tidak senang lantaran tackle horor Murilo mengenai Febri yang baru sembuh dari cedera anterior cruciate ligament, ACL. Tanpa adanya kesengajaan Murilo untuk menerjang Febri saat menyerang dari sayap kanan. Febri ditekel dengan horor dari belakang, itu seharusnya mutlak kartu merah, begitu pengamatan Hoda. Wajar jika para pemain lainnya berusaha melindunginya karena ia baru pulih dari cedera panjang, tukasnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda mensyukuri torehan 1 poin timnya kontra Barito Putra pada pekan ke-32 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat malam. Bojan mengakui timnya menjalani laga yang sulit dan Barito Putra bermain bertahan serta memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil terbaik demi menghindari zona degradasi. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menambahkan, permainan di babak kedua tidak mengalami banyak perubahan, karena Persib Bandung gagal memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Dalam pertandingan ini, setidaknya kami layak mendapatkan 1 poin. Mereka pada dasarnya lebih fokus dalam bertahan pada pertandingan ini. Namun ketika bisa mendekati kotak penalti, mereka bisa mencetak gol, ungkap Bojan. Pada pertandingan ini, Persib Bandung tertinggal terlebih dahulu dari Barito Putra akibat gol yang dicetak oleh Jaime Moreno ketika laga memasuki menit injury time babak pertama. Meskipun tertinggal terlebih dahulu, Nick Kuiper serta kolega berhasil memaksakan hasil imbang setelah bek Barito Putra Yuswanto Aditya melakukan gol bunuh diri pada akhir pertandingan sehingga laga berkesudahan dengan skor 1-1. Hasil imbang ini membuat Persib Bandung yang berada di peringkat pertama kini telah mengumpulkan total 65 poin dari 32 pertandingan, unggul 8 poin dari Dewa United di posisi kedua. Selanjutnya Persib Bandung dijadwalkan akan bertandang ke markas Persita Tangerang pada pekan ke-33 Liga 1 Indonesia di Stadion Indomil Arena, Tangerang, Jumat, 16 Mei, mendatang. Kapten Persib Bandung, Mark Locke, tak ingin berkomentar banyak soal berbagai hal yang dianggap kontroversial dalam pertandingan Persib Bandung menghadapi Barito Putra pada Liga 1 Indonesia 2024-2025 di Stadion GBLA, Kota Bandung. Sang kapten menyatakan ingin menjaga nuansa positif atau positive vibes bagi Persib yang sudah mengunci gelar juara Liga musim ini. Dalam laga tersebut, keputusan wasit yang memimpin pertandingan, Gedeon Dapaherang, menjadi sorotan utama Bobotoh. Wasit dinilai kerap merugikan tim tuan rumah Maung Bandung. Bahkan Bobotoh yang hadir di stadion kerap meneriakan ketidakpuasan atas keputusan wasit. Untungnya Persib masih bisa terlepas dari kekalahan, padahal sudah tertinggal 1 gol. Di babak kedua, Persib harus berjuang dengan 10 pemain. Hal tersebut lantaran Edo Febriansah diganjar kartu merah, setelah mendapat kartu kuning kedua di menit ke-83. Sebelum pertandingan usai, di menit ke-97 Persib berhasil menyamakan kedudukan, dan skor menjadi 1-1. Gol tersebut merupakan gol bunuh diri yang dilakukan Yuswanto Aditya. Itu terjadi berawal dari tendangan Gustavo Franca yang memberikan umpan tarik kepada Febri Haryadi, lalu Aditya yang berusaha menghalau bola di depan gawang malah mengarah ke gawangnya sendiri. Kiper Nur Khalid yang berusaha menahan bola tak mampu berbuat banyak,
bola tetap bersarang di gawangnya dan skor menjadi 1-1. Dalam laga tersebut Klok digantikan Zalnando di menit 84, setelah Edo Febriansah diganjar kartu merah di menit ke-83. Klok mengaku dirinya tak mau berkomentar banyak soal hal buruk dalam pertandingan Persib yang menjamu Barito Putra. "Ya, saya tidak mau bicara soal banyak pertandingan ini, saya hanya mau ditanya soal juara back-to-back," ujar Klok, sambil tersenyum, setelah pertandingan. Di laga tersebut, Klok sempat mengalami benturan kepala dengan pemain Barito. Saat disinggung hal itu, Klok mengatakan masih aman. "Tapi nanti malah mungkin tidak aman, selebrasi juara back-to-back," ujarnya sambil tersenyum. Saat ditanya soal para pemain yang protes setelah Febri Haryadi ditekel hingga suasana terlihat memanas, Klok mengatakan bahwa itu hal normal. "Kita semua tahu pemain punya emosi dan wasit tidak melakukan keputusan yang baik. Tapi itu tergantung juga, tackle ini sangat bahaya," kata Klok. "Semua tahu, kepada Febri atau kepada siapapun, sebagai pemain, ini, tackle dari belakang, bahaya sekali. Tidak mungkin melakukan begitu, dan seperti coach bilang ini tackle gila dari belakang," ucapnya. Adapun yang melakukan tackle keras kepada Febri tersebut adalah Murilo Mendes dan wasit yang memimpin pertandingan hanya memberinya kartu kuning. Diketahui saat itu Febri Haryadi berusaha menembus pertahanan Barito di menit 85. Ia ditekel keras dari belakang oleh Murilo Mendes hingga terkapar. Saat itu Hen langsung menghampiri membela temannya yang dijegal dari belakang. Lalu para pemain Barito menghalangi hingga terjadi adu mulut. Suasana sempat menegang, cekcok semakin meluas dengan para pemain lainnya. Gideon yang memimpin pertandingan hanya memberi kartu kuning kepada Murilo Mendes. Begitu juga Hen diganjar kartu kuning karena reaksinya dinilai berlebih. Teriakan ketidakpuasan terhadap wasit langsung menggema, salah satu teriakan kompak hingga menggema di GBLA, wasit mafia.